Shalom, salam ngopi acik, ngobrol pagi sama Yesus. Tahukah bahwa kita ini adalah sangat berharga di hadapan Tuhan? Tahukah kita bahwa kita ini mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi dan mulia, melebihi dari segala-galanya di hadapan Tuhan? Nah, saudara-saudara, bahkan dari awal Tuhan menciptakan kita di hari ke-6 supaya kita adalah sebagai ciptaan yang paling terbaik, paling istimewa dari segala-galanya. Saudara-saudara, tetapi ada salah satu nabi yang mengatakan demikian, yaitu Nabi Yeremia di dalam Ratapan 4 ayat 2. Demikian bunyinya, anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga, tanah buatan tangan tukang periuk. Nah, saudara-saudara, Yeremia menuliskan demikian karena Yeremia tahu bahwa anak-anak Tuhan itu sangat mempunyai nilai yang luar biasa. Tetapi karena perbuatan-perbuatan mereka tidak seimbang dengan nilai yang mereka miliki, mereka dianggap seperti jelaga, ya suatu kotoran yang hitam yang ada di belanga, sehingga dianggap tidak berarti. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengetahui hal demikian, marilah kita ini menghargai bagaimana karya Allah dalam hidup saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita ini mengerti bahwa hidup kita ini mempunyai hidup yang sangat bernilai. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru, Paulus sendiri mengatakan banyak hal, yaitu bagaimana kita ini bagaimana dan mengapa nilai kita ini menjadi sangat berharga. Misalkan dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bahkan saudara-saudara, Rasul Paulus menilai hidup kita ini sudah menjadi milik Kristus, sudah menjadi milik Tuhan yang ditebus, dan bukan dengan uang tapi dengan harga yang mahal, yaitu oleh darah Yesus. Saudara-saudara, artinya apa? Berarti ada suatu penebusan yang sangat berarti dalam hidup saya dan saudara. Itu mempunyai nilai. Nah, saudara-saudara, bagaimana ketika kita ini mengerti nilai-nilai kita ini ada nilai yang tinggi, melebihi emas tua, melebihi uang, melebihi segala apa yang ada dalam dunia ini. Saudara-saudara, dikatakan lagi untuk sebagai pelengkap, mengatakan demikian dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, dengan telah dibeli dan ditebusnya kita ini, berarti bahwa kita ini adalah milik Kristus. Dan karena kita ini dimiliki oleh Yesus, makanya kita ini mempunyai hidup yang sangat berharga. Saudara-saudara, dulunya kita ini hanya seonggok tanah liat. Dulunya kita ini mempunyai hidup yang fana, yang tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apanya nilainya. Dan bahkan itu mungkin diwarisi oleh nenek moyang kita, diwarisi dosa, diwarisi dengan kehinaan, diwarisi dengan hal-hal yang tidak berarti. Kita dulu dianggap lemah, kita dulu dianggap tidak berguna. Tapi sekarang setelah kita ditebus oleh Yesus Kristus, ditebus dengan darah yang mahal, saudara, maka kita ini mempunyai hidup yang sangat berharga sekali. Nah, saudara, misalkan sebuah ilustrasi mengatakan demikian. Kalau kita sebatang besi, saudara, ketika besi ini hanya ditemukan sebatang besi, maka tidak mempunyai nilai apa-apa. Mungkin saudara, ketika dijual kepada tukang rombeng, mungkin 1 kilonya mungkin hanya senilai 2.000,
ya, atau mungkin lebih 3.000. Tetapi ketika besi ini diolah, dibeli oleh tangan yang bisa mengolahnya, saudara-saudara, maka ketika besi itu diolah menjadi besi sebatang jarum jahit, maka nilainya besi yang besar mempunyai nilai berbagai biji batang jarum. Satu batang jarum mungkin bukan dua, mungkin kalau jarum itu menjadi jarum mesin yang luar biasa, nilainya akan lebih. Satu batang jarum bisa mencapai 10.000. Tetapi ketika besi itu diolah lagi menjadi, saudara, menjadi alat pisau cukur, saudara, saya percaya ditempa menjadi pisau cukur, maka harganya menjadi berlipat ganda. Ya sudah, tipis, besi yang dulu tebal diolah menjadi besi yang tipis tapi tajam, maka nilainya akan menjadi lebih daripada sebatang besi tua, saudara-saudara. Tetapi ketika dia diolah lagi menjadi atau ditempa, dibentuk menjadi jarum penunjuk arloji, saudara. Ya, arloji misalkan arloji Rolex, maka harganya melonjak, saudara, menjadi ratusan juta harganya. Nah, saudara, setiap tempaan atau pembentukan terhadap besi itu meningkatkan nilai jualnya. Lebih banyak ditempa, lebih banyak dipukul, lebih banyak dibakar, maka nilai jualnya semakin tinggi. Demikian hidup saya dan saudara. Ketika kita semakin ditempa oleh Tuhan, semakin dibakar, semakin dihajar oleh masalah dan kemudian ada pengharapan dengan Kristus, maka nilai kita semakin tinggi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Semakin lama dan semakin banyak kita merespon akan kebenaran penempaan itu tanpa sadar, tanpa kita sadari, hal itu akan meningkatkan nilai kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita pernah berkata ketika kita ditempa, mungkin kita pernah berkata, aduh Tuhan, sakit Tuhan. Mengapa engkau melakukan hal seperti demikian Tuhan, sakit. Ya saudara, Yeremia 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, ingat, ketika kita ada dalam tangan Tuhan, penjunan kita ini adalah bejana tanah liat. Ketika kita ditempa, mungkin kita akan merasa sakit. Aduh sakit Tuhan. Tapi menjadi indah. Saudara, Anda tahu, saudara, suatu saat saya pernah melukis sesuatu, belum selesai lukisan itu, orang sudah menilai, kok jelek ya. Lalu saya diam, saya cuma termenung. Baru satu coretan aja udah dianggap jelek. Lalu saya lanjut dengan 2-3 warna, kemudian orang itu melihat, kurang gini, kurang gitu. Padahal belum terbentuk sebuah lukisan. Kemudian orang itu pergi. Ya, 1-2 hari ketika saya sedang mengerjakan lukisan itu, saudara, dan akhirnya lukisan itu selesai, saudara, apa yang terjadi? Orang itu datang di hadapan lukisan itu. Wow, bagus ya. Waduh, siapa yang melukis? Siapa yang melakukan ini? Saya cuma berdiam diri, saudara. Saya cuma mengatakan itu dari 1-2 goresan yang awalnya dianggap jelek. Tetapi ketika cat dan kuas terakhir mengolesnya, maka nampaklah sebuah pemandangan yang bagus. Mengapa? Karena dikerjakan dengan baik oleh seorang pelukis. Nah saudara, saya cuma berdiam. Dan orang itu mantuk-mantuk aja. Dia melihat lukisan itu, ya wes, bagus. Demikian juga saudara, ketika orang atau saya pribadi melihat Tuhan membentuk kita, mungkin akan kita merasakan, aduh Tuhan kok jelek ya, kok begini Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menyelesaikan polesan kuas terakhir dan menetapkan cat di dalam kanvas kehidupan kita yang terakhir, maka kita akan menjadi lukisan pemandangan yang indah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia lainnya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari
Jangan kita ini berpikir menjadi orang yang paling hina. Jangan kita ini merendahkan diri kita sendiri di hadapan siapapun. Karena kita adalah orang yang paling mulia. Saudara-saudara, kita ini mempunyai hidup yang sangat luar biasa. Dari nama kita mempunyai sebuah nama yang baik. Saudara, kita dari nama mempunyai nilai yang besar. Kita ini, saudara-saudara, hidupnya begitu berharga di hadapan Tuhan. Sebab itu, marilah kita hargai kehidupan yang sudah Tuhan beli, yaitu diri saya dibeli oleh Tuhan, diri Anda sudah dibeli oleh Tuhan. Kita hargai, kita responi karya Allah yang membuat kita berharga, kita responi tangan Allah yang menempa ya kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Kita responi semua itu dengan sikap hidup yang baik, dengan sikap yang memuliakan Tuhan, dengan sikap yang memberkati, menjadi berkat bagi banyak orang, dengan sikap yang betul-betul bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Jangan hiraukan ketika orang berkata, "Oh, dulunya kamu begini, dulunya kamu begitu, oh dulu dia begini, oh dulunya dia begitu." Jangan hiraukan. Selama kita ada dalam proses Tuhan untuk menjadi lebih baik dan lebih berharga, tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari terpujilah kepada Allah dan Bapa kita yang betul-betul mengasihi kita, yang betul-betul karena rahmat-Nya telah membentuk kita kembali menjadi ciptaan yang baru. Ya, terpujilah kepada Tuhan sehingga kita ini dulunya cemar, dulunya yang layu, sekarang tersimpan dalam surga yang kekal. Menjadi harta kesayangan kerajaan Allah, menjadi milik Tuhan Yesus, dan kita ini ada dalam hati Yesus. Saya percaya, ingatlah, kita adalah mempunyai nilai yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Hargailah nilai hidupmu. Karena engkau betul-betul sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudara-saudara, waspadalah dan siapkan akal budi kita untuk kita ada dalam pengharapan di dalam keseluruhan kasih karunia Allah yang dianugerahkan dalam kehidupan kita. Karena di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan kita memperoleh hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Saya percaya kita semua mempunyai nilai yang sangat baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami adalah ciptaan yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Kami adalah ciptaan Tuhan yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Sebab itu kami ingin merespon semuanya itu dengan ucapan syukur, dengan sikap hati yang dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menciptakan kami, Engkau sudah menjadi penjunan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami sudah dibentuk dari tanah liat, dari bejana yang rusak, dari tanah liat yang tidak berarti menjadi bejana yang ada di atas meja kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, dan bahkan kami dilihat ada kemuliaan Raja juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami ada dalam anugerah-Mu, kiranya kami hidup sebagai anak-anak yang taat, kiranya kami hidup yang dalam kasih karunia yang dianugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam ngopi Aceh.